Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaskita Chani Sudrajat dari semester 3 kelas C. Di sini saya akan mereview jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana lanjutan yang berjudul Kejahatan Percobaan Pembunuhan dalam Hukum Pidana oleh Iwan Yuliantno SMH. Pada bab pendahuluannya, yaitu kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat, yaitu kejahatan pembunuhan. Pengertian kejahatan yaitu kejahatan berarti mempunyai sifat yang tidak baik atau buruk. Kejahatan itu diatur dalam pasal 104 sampai dengan 488 KUHP. Kejahatan pembunuhan bisa dalam bentuk pokok berdasarkan KUHP. Yang pertama ada pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Yang unsur pembunuhan biasa yaitu adanya unsur subjektif yaitu pembunuhan dengan sengaja dan unsur objektif yaitu pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian ada pembunuhan yang direncanakan pasal 340. Unsur percobaan diatur dalam pasal 53 ayat 1. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku. Kemudian ada hukum percobaan diatur dalam pasal 53 ayat 2 dan ayat 3. Yang pertama, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi 1/3. Sedangkan jika diancam pidana mati atau seumur hidup, maka dijatuhi hukuman paling lama 15 tahun penjara. Selain itu, kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum yaitu yang pertama ada percobaan penganiayaan yaitu pasal 351 ayat 5 dan percobaan melakukan pelanggaran pasal 54. Pertanggungjawaban percobaan pembunuhan dalam hukum pidana yaitu sistem pertanggungjawaban pidana positif menganut asas tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan dan asas legalitas. Perlu diingatkan perbedaan tidak pidana dan pertanggungjawaban pidana yaitu dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya membuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pelaku telah memenuhi syarat unsur objektif dan unsur subjektifnya. Maka apabila syarat tersebut terpenuhi, maka pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana dengan pasal 338 Jumto pasal 53 ayat 3 KUHP. Kemudian dalam menentukan tindak pidana pembunuhan biasa atau tindak pidana pembunuhan berencana, hakim harus melihat perencanaan pelaksanaan bukan modus operandinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.